Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Banjarmasin Pos. Hari ini kita kembali di program acara Bitalk Banjarmasin Pos bicara apa saja bersama saya Rahmadani, jurnalis Banjarmasin Pos. Hari ini kita bahas soal dunia perekonomian. Kita kedatangan tamu spesial, Bapak Riza Aulia Ibrahim, Kepala Kantor OJK Regional 9 Kalimantan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi rame. Tamunya spesial dari lembaga yang punya otoritas atas keuangan. Mungkin sudah ketebak. Belakangan ini kita banyak mendengar kasus soal terkait jasa-jasa keuangan seperti di Banjarmasin ada kemarin arisan online yang bikin heboh yang sampai miliaran rupiah tuh kerugiannya. Terus tuh di nasional kemarin juga kita dengar kasus soal investasi yang katanya trading itu, yang mungkin banyak yang sudah tahu ya. Ada yang sampai jadi tersangka sudah, salah satu afiliatornya. Oke Pak Riza, saya sapa dulu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Datang di Banjarmasin Pos. Saya buka juga ya, karena kita sudah alhamdulillah vaksin semua sudah Pak ya. Siap. Jadi Pak, hari ini kita bahas ngobrol santai nih. Bahas soal investasi. Judulnya aja tadi kan menjaring investasi bodong nih Pak ya. Ya. Kebetulan sekarang lagi rame nih Pak. Nggak di nasional, nggak di lokal kita Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan keuangan. Betul. Ternyata masih banyak di era yang semakin terbuka, semakin maju, internet gampang, informasi gampang dicari. Ternyata masih banyak yang jadi korban gitu Pak. Bahkan waduh sampai ribuan mungkin korbannya. Gimana Pak OJK melihat fenomena ini Pak? Secara kejadian-kejadian ini jelas terkait dengan lembaga yang Pak pimpin ya? Ya. Oke, monggo Pak. Sebagian ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Dani. Jadi kalau kita lihat fenomenanya ini mungkin juga bagian dari perubahan pola. Pola ya, bahwa sejak kita mengalami pandemi dengan adanya COVID-19, adanya pembatasan-pembatasan, dunia berubah. Semua berubah dengan cepat menuju digital. Kita memang pada waktu itu sudah memprediksi bahwa kita harus bergerak ke dunia digital. Tetapi karena pandemi ini kita bergerak lebih cepat gitu ya. Sehingga ada masyarakat yang mungkin sudah ikut ke dunia digital tapi belum menyadari secara penuh gitu ya. Bahwa dunia digital itu membuat kita juga harus memahami sumber-sumber informasi dan datanya. Nah, terkait dengan investasi, judulnya kan kita menjaring investasi bodong di Kalsel ya. Jadi kalau kalimat bodong itu secara literasi itu kan puser ya. Jadi kalau dalam pemahaman saya sebenarnya investasi itu hanya dua, legal dan ilegal. Kalau legal itu penyelenggara atau pelakunya itu mengantongi izin dari lembaga yang mengaturnya. Sementara kalau investasi yang ilegal itu artinya investasi yang dilakukan oleh pihak atau produk yang seharusnya berizin tapi tidak dilakukan izin atau belum mengurus izinnya. Seperti itu. OJK memiliki salah satu tugasnya adalah pengawasan Pak ya? Ya. Yang kata Bapak tadi sebagian ada yang iya terkait dengan OJK. Apa aja sih Pak yang diawasi oleh OJK secara umum? Ya, OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 gitu ya, bahwa OJK secara umum melakukan pengaturan dan pengawasan kepada industri jasa keuangan. Termasuk ada tugas tambahan di undang-undang itu melakukan perlindungan konsumen gitu ya. Nah, dalam konteks jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK adalah semua kegiatan untuk mengumpulkan dana atau meminjamkan dana, menyalurkan dana gitu ya,
yang berasal dari masyarakat Hmm. itu harus mendapatkan izin dari OJK dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau kita lihat ada 3 jenis besaran perbankan bank umum syariah, BPR gitu ya. Terus dari sisi pasar modal itu ada penyelenggaraan pasar modal itu juga harus melakukan izin ke OJK, dan industri keuangan non bank. Industri keuangan non bank ini agak luas nih, dari pegadaian, dari multi finance gitu ya. Termasuk yang sekarang mulai berkembang dengan digital, pinjaman peer to peer lending gitu yang banyak dikenal dengan pinjaman online gitu, pinjol. Apakah ini yang kemarin di Kalsel kejadian ini kan arisan online, itu kan ngumpulin dana orang juga tuh Pak. Ya. Apakah itu sebenarnya juga, ini kan banyak nih Pak ya, Betul, arisan betul. online nih kita bicara nggak usah yang kasus kemarin deh. Ya. Di Facebook saja saya lihat ada yang nawarin terang-terangan. Bahkan kumpulin sekian, nanti dapatnya sekian. Nah, apakah itu juga sebenarnya jadi unsur yang diawasi oleh OJK? Yang seperti itu, karena itu paling umum tuh banyak tuh, yang paling umum kita temui lah. Ini arisan ini kan sebenarnya kegiatan apa ya, transaksi kesepakatan antara para pihak ya. Jadi kayak ada beberapa teman misalnya mengumpulkan dana supaya nanti masing-masing dapat jumlah yang sama gitu ya. Nah ini sebenarnya tidak memerlukan izin karena ini perjanjian perdata masing-masing pihak yang kenal gitu ya. Dan dia tidak boleh juga mengambil dana dari luar. Jadi biasanya kalau arisan itu ada 10 kelompok 10 orang dikenal, ada mengumpulkan dana, ya, istilahnya gitu ya. Nah, sekarang yang beredar itu berkembang, selain arisan yang normal diketahui atau dilakukan oleh banyak individu di zaman-zaman dahulu, sekarang itu arisannya agak berbeda ya. Menurut saya berkembang nih. Ada yang bilang arisan menurun gitu, istilahnya gitu ya. Ini juga ada apa nih arisan kok menurun gitu kan. Terus ada istilah lagi arisan ada bandarnya. Kalau bandar ini kan kita istilahnya itu lebih dekat ke arah judi gitu kan. Kalau yang namanya arisan zaman dulu yang setahu saya dulu koordinator, dan tidak ada mendapatkan untung Mas di antara mereka itu kan. Dapatnya berapapun yang dia store itu yang dia dapatkan gitu kan. Cuman gantian siapa yang dapat duluannya. Sekarang berkembang. Ada bandarnya, terus ada yang dapat duluan itu lebih besar misalnya storannya, tetapi dia akan mendapatkan lebih kecil. Ya. Seolah-olah dia kayak pinjam kan gitu. Sementara yang store-nya lebih kecil, di akhir dia dapat lebih besar. Nah ini kan jadi ada unsur ketidakpastian. Karena orang yang dapat duluan itu ada kemungkinan untuk menghilang. Apalagi sekarang dilakukan bukan orang-orang yang kenal, secara digital. Mereka melalui medsos gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita arisan ya harus kenal. Rumahnya di mana, siapa, hidupnya seperti apa. Jadi kan tahu ya. Kalau sekarang kan enggak. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Arisan itu bukan termasuk investasi ya, bukan termasuk yang diawasin oleh OJK berarti ya? Iya. Investasi juga bukan selalu diawasi oleh OJK. Iya. Gitu ya. Investasi yang diawasi OJK ada, investasi yang diawasi oleh lembaga lain seperti Bapepti gitu ya. Beda tuh ya, beda, ada pemisahan. Ya, jadi memang di mana tuh, Pak? Memang kita OJK salah satu tugasnya adalah melakukan edukasi. Disitulah kita mengedukasi masyarakat untuk mengenal produk-produk keuangan. Jadi tugas OJK salah satunya adalah mengedukasi dan meliterasi sehingga masyarakat di kita itu paham produk-produk keuangan seperti apa aja, keuntungannya, resikonya seperti apa gitu ya. Jadi kalau menurut sampean nih, apakah masyarakat sekarang udah pada sadar? Ya. Kayak tadi nih, ternyata arisan bukan investasi misalnya. Itu bagaimana OJK? Masyarakat kita udah pada paham nggak soal itu? Bahwa ini ternyata tanggung jawabnya ini loh. Ini ternyata ada bukan di OJK loh, ini ternyata
ranahnya yang ini loh. Menurut OJK gimana tuh sekarang? Memang kalau berdasarkan survei terakhir OJK tahun 2019 ya terkait mengenai pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan, kita baru mencapai 39%, 38-39%. Masih relatif rendah ya gitu ya. Tetapi inklusinya cukup tinggi gitu ya, sekitar di kisaran 70 lebih 78. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat tuh yang nggak sadar. Kita pinjam kredit motor gitu ya, terus kita bayar cicilan gitu kan. Di situ itu ada unsur produk keuangannya karena kita mengambil asuransi motor. Tapi banyak yang masyarakat nggak sadar, oh saya itu ternyata waktu nyicil motor itu, saya itu di cover sama asuransi. Nah, inilah tugasnya OJK untuk mengedukasi masyarakat. Produk-produk keuangan seperti apa, keuntungannya seperti apa, kalau ngambil cicilan motor dengan kredit misalnya, ada cover asuransi, keuntungannya kalau motornya hilang dijamin gitu kan. Itu yang dilakukan oleh OJK. Tetapi OJK juga sadar nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kita selalu melibatkan masyarakat luas, akademisi, stakeholder terkait lainnya untuk mengedukasi masyarakat bersama-sama, termasuk juga perbankan yang kita juga gelorakan untuk mengedukasi masyarakat. Supaya apa? Supaya seluruh masyarakat paham apa-apa produk keuangan, apa-apa saja yang mereka harus pahami sebelum mereka menggunakan produk itu. Lebih spesifik, apa yang sudah dilakukan OJK untuk memberi edukasi ke masyarakat terkait hal tersebut? Karena faktanya Pak, masih tadi kasus-kasus yang kita sebutkan di antaranya tadi, banyak sekali ternyata masih banyak korbannya nih. Gimana tuh Pak langkah-langkah ke depannya? Kalau edukasi kita punya program setiap tahun untuk secara OJK sendiri dan mengajak stakeholder terkait untuk melakukan edukasi. Tetapi dalam konteks pelaksanaan edukasinya, kita selalu memang menyasar masyarakat-masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan produk-produk keuangan gitu. Jadi itu selalu kita lakukan secara terprogram. Pak, apakah korban nih ya, kebanyakan korban investasi, nanti kita akan bicara lebih rinci soal investasinya, tapi kita umum aja dulu. Investasi ini ternyata nggak cuma, kalau saya baca-baca nih ya, nggak cuma yang di kota loh Pak, sampai yang di kampung. Karena nah itu tadi yang sampean bilang, perubahan ke digital tadi menambah cepat informasi, tapi ternyata informasi yang salah pun ikut cepat juga kan. Betul. Nah, gimana tuh Pak antisipasi? Apakah sudah sampai ke teman-teman yang di daerah yang ibaratnya agak jauh lah dari kota? Kalau yang di kota mungkin seharusnya masyarakatnya lebih tahu karena informasi mungkin lebih banyak. Gimana tuh Pak menyasar teman-teman yang agak jauh lah? Kita memang pasti akan melakukan edukasi, bahkan secara terprogram kita melakukan edukasi kepada masyarakat 3T, terjauh, terluar gitu ya. Tetapi jangan salah, yang terbawa dengan investasi ilegal ini atau arisan online gitu ya, itu justru masyarakat-masyarakat yang sebagian paham produk perbankan. Malah yang paham Pak ya? Iya, tetapi orang-orang yang secara istilahnya dalam kondisi sekarang ini gitu ya, ingin mendapatkan uang yang cepat gitu ya, ingin mendapatkan uang yang besar gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak logis gitu. Tidak logis lagi bahwa ya kita usaha aja untung berapa persen nih. Dia ini tanpa usaha bisa untung 3-4 kali lipat gitu ya. Nah, itu yang saya lihat sih sebenarnya kembali ke diri kitanya masing-masing, bahwa kita harus logis dalam melakukan investasi gitu. Pak, saya pernah baca nih di Kalsel sempat ada pemblokiran sejumlah investasi bodong gitu ya, investasi bodong.
Sekarang masih ada nggak tuh Pak yang diblokir oleh OJK? Secara nasional kita selalu, karena yang melakukan pemblokiran itu bukan OJK. Yang melakukan pemblokiran itu Kementerian Kominfo, Kominfo. ya, dalam wadah namanya Satgas Waspada Investasi. Nah, untuk di Banjarmasin yang terakhir yang sebenarnya kita ada tuh zaman dulu tuh ada Freedom for Life gitu ya, ada Dream for Freedom gitu ya. Nah, itu udah kita tutup. Tetapi memang mereka-mereka ini dalam pemantauan kita bertransformasi, berubah nama doang Pak ya? Nama doang gitu ya. Dan masih ada korbannya juga Pak? Masih ada korbannya. Oke, Sehingga sasaran kita adalah memang harus mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati. Oke.